Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan memaparkan tentang negara dan warga negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silvadia Mahrani Rahman dengan NPM 2021220086. Kita lanjut saja pada pemateri pertama yaitu Fitriana, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai pengertian negara. Perkenalkan, saya Fitriana Sri Rahayu dengan NPM 2021222032. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian negara. Pengertian negara berasal dari bahasa Latin yakni kata status atau statum yang berarti suatu keadaan atau segala sesuatu yang bersifat tegak, tetap, dan sesuai pada penempatannya. Selain itu, ada juga pengertian negara menurut para ahli. Yang pertama yakni menurut George Jelinek. Beliau berpendapat bahwa negara sebagai sebuah bentuk organisasi kekuasaan dari sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah. Kemudian ada juga pendapat dari Hegel yaitu negara adalah suatu bentuk organisasi kesusilaan dari hasil perpaduan atau sintesis antara kemerdekaan individual dan kemerdekaan yang bersifat universal. Selain itu, ada juga pengertian negara menurut Lochman. Lochman berpendapat bahwa suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi masyarakat dalam mencapai tujuan. Selain Lochman, ada juga Max Weber yang memberi pendapat mengenai pengertian negara. Menurutnya yaitu, negara juga diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat di suatu wilayah yang memiliki hak monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Mariam Budiarto. Menurut beliau, negara merupakan suatu wilayah teritorial di bawah kekuasaan sah monopolitis yang dimiliki para pejabat untuk memerintah rakyat dan menuntut para warga negaranya taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada rekan Fridayanti untuk melanjutkan materi. Terima kasih kepada saudara moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai teori-teori terbentuknya negara. Pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Fridanti Aulianur, NPM 202122101. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai teori-teori terbentuknya negara. Teori-teori terbentuknya negara ada 5. Yang pertama, teori perjanjian masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan hasil perjanjian masyarakat yang pada awalnya tidak mempunyai suatu organisasi pemerintahan. Yang kedua ada teori ketuhanan. Teori ini memiliki pendapat bahwa sebuah negara dan kekuasaan seorang penguasa merupakan pemberian Tuhan atau asalnya dari Tuhan. Teori ini mengandung 3 unsur penting, yaitu negara didirikan di bawah kuasa Tuhan. Yang kedua, kekuasaan seorang pemimpin merupakan pemberian Tuhan. Dan yang ketiga adalah berpendapat bahwa tidak ada bentuk kedaulatan selain kedaulatan Tuhan. Yang selanjutnya ada teori kekuatan. Teori ini memiliki pendapat bahwa kekuatan atau power menjadi sumber terbentuknya sebuah negara. Negara terbentuk dikarenakan adanya sebuah kompetisi kekuatan, di mana individu atau kelompok yang paling kuat berhak membentuk sebuah negara. Yang selanjutnya ada teori organis. Teori ini menyatakan bahwa negara diibaratkan sebagai sebuah organisme makhluk hidup. Negara dapat disamakan dengan tulang belulang manusia, undang-undang sebagai pangkal syaraf, pemimpin sebagai kepala, dan masyarakat sebagai daging makhluk hidup. Yang selanjutnya ada teori historis. Teori historis menguatkan bahwa negara merupakan suatu lembaga atau badan-badan sosial yang tidak dibuat atau dibentuk, tetapi muncul sesuai kebutuhan manusia secara evolusioner. Negara sebagai suatu lembaga atau badan sosial sangat dipengaruhi oleh aspek geografis, waktu, dan perkembangan zaman yang berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan Fridayanti. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan Fatih. Silakan, saya persilahkan untuk melanjutkan materi. Perkenalkan, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Fatih Amanullah, NPM saya 2021222010. Di sini saya akan menjelaskan unsur sebagai satu negara. Ada
Unsur terbentuknya suatu negara ada dua, yaitu yang pertama adalah unsur konstitutif, adalah unsur yang mutlak atau wajib terpenuhi ketika sebuah negara dibentuk atau didirikan. Sedangkan unsur deklaratif hanya bentuk penerangan adanya sebuah negara, yaitu ada pengakuan dari negara lain baik secara de facto maupun de jure. Komponen-komponen unsur konstitutif terbentuknya negara meliputi rakyat. Salah satu yang harus dipenuhi dalam membentuk negara adalah rakyat, karena sebagai sebuah organisasi resmi haruslah memiliki anggota organisasi dalamnya yang terdiri atas orang-orang yang ikut terlibat dalam kegiatan bernegara dan dinamakan warga negara. Dua, wilayah. Wilayah merupakan bagian dari muka bumi yang dijadikan tempat untuk melaksanakan roda organisasi negara oleh warga negara. Di dalam wilayah itulah daratan, lautan, dan udara. Warga negara dapat melaksanakan kegiatan dari segala aspek kehidupan, baik kehidupan berbangsa maupun kehidupan bernegara, sesuai prinsip kedaulatan yang dimilikinya. Tiga, pemerintahan. Pemerintahan di sini diartikan sebagai pemerintahan yang memiliki kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam maupun keluar untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mengatur kepentingan negara dan tujuan negara. Sistem pemerintahan di berbagai negara memiliki karakteristik sendiri, di antaranya adalah parlementer dan presidensial, dan juga mengenai sistem keduanya itu sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan yang pertama parlementer. Parlemen memegang peranan penting dalam menjalankan pemerintahan dan memiliki kewenangan dalam pengangkatan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presidensial, pemerintahan memegang kekuasaan sangat kuat karena bertugas sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, pemimpin kabinet atau menteri. Amerika adalah salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan ini. Sedangkan campuran adalah pemerintahan memiliki presiden yang memegang jabatan kepada negara, juga terdapat perdana menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet, dan kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Fatih. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan Ade. Silahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Ade Muhammad Faisal, NPM 2021222087, akan menjelaskan bentuk negara. Bentuk negara terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah negara yang susunannya bersifat tunggal atau negara yang terdiri atas negara-negara bagian. Dalam negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Negara kesatuan disebut juga sebagai negara unitrasi. Pada era modern ini, konsep negara dibedakan dalam dua sistem, yakni sentralasi dan desentralasi. Sentralasi, pemerintahan pusat mengelola segala aspek kehidupan dalam sebuah negara, sementara pemerintah daerah menjadi pelaksana dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sistem desentralasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk mengelola dan mengatur wilayah daerahnya masing-masing sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Yang kedua, negara serikat atau federal atau federasi. Negara serikat merupakan negara yang di dalamnya terdiri atas beberapa negara bagian. Negara serikat memiliki konsep bahwa adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah negara dengan pemerintah negara serikat dengan unit federasi. Menurut C.F. Strong 2019-144, ada tiga konsep yang membedakan antar negara serikat. Yang pertama, cara pembagian kekuasaan antar pemerintah negara serikat dengan negara bagian. Yang kedua, bentuk otoritas untuk melindungi supremasi konstitusi yang berada di atas kekuasaan negara serikat dan kekuasaan negara-negara bagian apabila di kemudian hari terjadi konflik di antara negara federal dan negara bagian. Dan yang terakhir, cara perubahan konstitusi apabila dikehendaki perubahan dengan cara semacam itu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan Ade. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan Syifa. Saya persilahkan untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Di sini sebuah negara merupakan sebuah organisasi yang mempunyai beberapa sifat yang diantaranya ada memaksa, monopoli, dan sifat mencakup semuanya. Nah, sifat memaksa ini artinya negara mempunyai kekuasaan atau wewenang dalam menggunakan kekerasan supaya kebijakan atau peraturan yang dibuat itu dapat ditaati. Yang kedua, sifat monopoli. Sifat monopoli artinya negara itu mempunyai kekuasaan atau kewenangan menggunakan sifat monopoli dalam penetapan tujuan untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga itu sifat mencakup semuanya.
yang artinya negara mempunyai sifat, mempunyai kekuasaan atau kewenangan dalam menggunakan seluruh kebijakan yang berlaku untuk semua orang. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu fungsi negara. Di sini ada 2 pendapat, ada 2 pandangan dari para ahli. Yang pertama dari John Locke, yang pertama yaitu legislatif, yang artinya, fungsi legislatif itu negara membuat atau menetapkan, suatu peraturan. Yang kedua, eksekutif, yang artinya melaksanakan peraturan itu. Yang ketiga, federatif, yang artinya melaksanakan urusan-urusan luar negeri seperti perang ataupun damai gitu. Lalu ada menurut Montesquieu yang pertama, menurut Montesquieu negara itu mempunyai 3 cabang kekuasaan. Yang pertama legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan ketiga kekuasaan itu saling berhubungan dalam pembentukan sistem hukum negara. Nah, selain itu ada fungsinya, negara itu ada fungsinya menurut beliau. Yang pertama ada fungsi legislatif, yang artinya negara memiliki kekuasaan untuk menetapkan undang-undang. Yang kedua eksekutif, negara mempunyai kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Yang ketiga ada yudikatif, yang artinya negara mempunyai kekuasaan untuk mengadili pihak-pihak yang melanggar undang-undang tersebut. Itu adalah sifat dan fungsi dari negara. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan Syifa. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan Rahma. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Rahma Suryani, NPM 202122-014. Di sini akan membahas tentang NKRI. NKRI atau yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang pembagian pemerintahannya berbentuk republik dan kekuasaannya menggunakan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ini memungkinkan bentuk pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi pemerintahan seluas-luasnya dalam rangka pengelolaan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Besar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal senada juga ditetapkan dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan Rahma. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan Ai Fitriani. Saya persilahkan untuk melanjutkan materi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Saya Ai Fitriani, NPM 202122-004, akan memaparkan mengenai warga negara. Pertama, warga negara menurut Gimbrok. Gimbrok menyatakan bahwa warga negara adalah suatu hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai kegiatan politik, sosial, dan kehidupan kultural melalui pemberian ide, gagasan, bahkan ikut serta dalam menciptakan bentuk-bentuk atau formula yang tepat di dalamnya. Yang kedua, pengertian warga negara menurut ASK. ASK menyatakan bahwa warga negara dari kata citizenship, yaitu sebagai kumpulan anggota dari suatu kelompok atau komunitas yang pada akhirnya membentuk sebuah negara sendiri. Yang ketiga, yaitu pengertian warga negara menurut Thailand. Thailand menyatakan bahwa warga negara terdiri atas rakyat yang hidup menetap dalam suatu wilayah dan rakyat tertentu yang berhubungan dengan negara. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain atau orang-orang asing yang disahkan
dan ditetapkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Aing Fitriani. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan Gelsa. Silahkan kepada Gelsa. Baik, perkenalkan nama saya Gelsa Nur Azmi Santana dengan nomor NPM 202122114. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama ada asas sanguinis. Asas sanguinis yaitu asas yang menganut kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan yang bersangkutan. Contohnya, seseorang dilahirkan di negara A, sementara orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B. Jadi, menurut asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Negara yang menganut asas ini yaitu Jepang, Korea Selatan, Libanon, Inggris, Italia, Rusia, Spanyol, dan Yunani. Selanjutnya yang kedua, asas ius soli. Dalam asas ius soli, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah kewarganegaraan A. Jadi, menurut asas ius soli, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Negara-negara yang menganut asas ius soli biasanya adalah bangsa yang modern dan multikultural, tanpa dibatasi oleh ras, agama, etnis, dan lain-lain. Contoh negara yang menerapkan sistem asas kewarganegaraan ius soli yaitu Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Jamaika, Kanada, Venezuela, dan Meksiko. Sedangkan Indonesia menganut asas ius sanguinis. Tetapi Indonesia juga menganut asas ius soli. Tetapi jika pertama, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Kedua, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Ketiga, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Dan juga Indonesia menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas. Tetapi jika anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Gelsa. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan Raisa. Saya persilahkan kepada Raisa. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Raisa Janu Afifa dengan NPM 221222029. Saya akan menjelaskan mengenai status kewarganegaraan. Yang pertama, apatride. Apatride merupakan sebuah konsep mengenai adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan, status kewarganegaraan. Contohnya, yaitu misalkan orang tua saya merupakan warga negara Paraguay, yang di mana Paraguay sendiri merupakan asas yang menganut asas ius soli. Kemudian orang tua saya melahirkan saya yang lahir di Indonesia, di mana Indonesia ini menganut asas sanguinis. Maka dari kasus ini saya tidak memiliki kewarganegaraan. Dan yang kedua adalah bipatride. Bipatride itu adalah sebuah konsep mengenai adanya seorang penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Hal ini terjadi karena negara asal menganut asas ius sanguinis dan dan maksud saya tempat kelahirannya menganut asas ius soli. Contohnya, misalkan orang tua saya merupakan kewarganegaraan Indonesia yang menganut asas ius soli sendiri, dan saya dilahirkan di negara Paraguay misalnya, karena Paraguay merupakan negara yang menganut asas ius soli. Maka dari kasus ini, saya memiliki status kewarganegaraan ganda, yaitu kewarganegaraan Indonesia dan juga Paraguay. Yang terakhir adalah multipatride. Multi artinya banyak, dan patride merupakan artinya kewarganegaraan.
Dengan kata lain, multipatride menunjuk pada konsep mengenai seseorang yang memiliki banyak kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena kedua orang tuanya berasal dari negara berbeda, namun menganut asas ius sanguinis, dan anak lahir di negara yang menganut asas ius soli. Contohnya, ayah saya misalkan berasal dari Indonesia dan ibu saya berasal dari Malaysia. Kedua negara ini kan sama-sama menganut asas ius sanguinis. Namun saya dilahirkan di Paraguay. Nah, Paraguay ini menganut asas ius soli. Maka dari kasus ini, saya memiliki 3 status kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan Indonesia, Malaysia, dan juga Paraguay. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan Raisa. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh rekan Vina. Kepada Vina dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi yang saya akan jelaskan. Dan mohon maaf, di sini saya tidak bisa on kamera dikarenakan jaringan di rumah saya sedang buruk sekali. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian warga negara Indonesia, syarat-syarat dan permohonan menjadi warga negara Indonesia, dan peran warga negara Indonesia. Yang pertama, warga negara Indonesia. Konstitusi Indonesia menegaskan secara jelas yang disebut sebagai warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Dijelaskan dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu sebelum adanya amandemen, penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama, golongan Eropa, yang kedua golongan Timur Asing, dan yang ketiga golongan Bumi Putra atau pribumi. Golongan Eropa meliputi bangsa Belanda tetapi dari Eropa, serta orang bangsa lain yang hukum kekeluargaannya sama dengan golongan Eropa. Lalu, golongan Timur Asing meliputi orang-orang golongan Tionghoa dan orang-orang golongan Timur Asing tetapi bukan Cina. Yang ketiga, golongan Bumi Putra atau pribumi. Terdiri dari orang-orang Indonesia asli beserta keturunannya dan orang lain yang menyesuaikan dirinya dengan pertama. Ya, seperti itu. Lalu, next slide berikutnya. Ya. Syarat-syarat dan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Permohonan kewarganegaraan dapat diajukan apabila telah memenuhi persyaratan antara lain sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah atau kawin. Ketika mengajukan permohonan telah bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut atau paling singkat selama 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat secara jasmani dan rohani, mampu berbahasa Indonesia serta mengakui dan menjunjung dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, next. Adapun peran warga negara Indonesia di bidang kehidupan bernegara diantaranya yaitu peran warga negara Indonesia dalam bidang hukum, peran warga negara dalam bidang politik, peran warga negara dalam bidang sosial budaya, dan peran warga negara dalam bidang ekonomi. Yang pertama, peran warga negara dalam bidang hukum. Untuk mewujudkan demokrasi konstitusional, sudah selayaknya warga negara berperan dalam penciptaan kultur kesadaran hukum yang sehat dan aktif, turut mendukung pelaksanaan proses hukum yang aspiratif, mendukung penyusunan materi muatan hukum yang responsif, ikut menumbuhkan dan mewujudkan aparat penegak hukum yang memiliki sifat jujur dan tanggung jawab. Yang kedua, peran warga negara dalam bidang politik. Peran warga negara dalam bidang politik salah satunya dalam bentuk partisipasi politik. Demokrasi politik memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk turut berpartisipasi aktif di bidang politik. Yang ketiga, peran warga negara dalam bidang sosial budaya. Peran serta warga negara di bidang sosial sangat memungkinkan dalam upaya menghilangkan sikap diskriminatif terhadap agama, ras,
suku, bangsa, dan budaya. Dengan konsepsi persamaan kedudukan dan peran warga negara dalam bidang sosial dan budaya, diharapkan masyarakat dapat saling memahami berbagai bentuk keanekaragaman di tengah masyarakat yang multikultur. Yang keempat, peran warga negara dalam bidang ekonomi. Peran serta warga negara di bidang ekonomi berkaitan dengan persamaan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa perspektif tentang persamaan ekonomi yang bisa dilakukan di antaranya adalah mewujudkan pengembangan ekonomi Pancasila yang berlandaskan asas kekeluargaan, controlling kinerja pemerintah mengenai kebijakan ekonomi, dan pembangunan sistem perekonomian nasional yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang ketiga materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Vina. Selanjutnya kita akan berlanjut kepada submateri terakhir, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Pertama kita akan bahas tentang hak warga negara. Pertama ada hak beragama, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Nah, jaminan beragama ini diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hak mendapat perlindungan. Hak mendapat perlindungan ini sangat penting karena setiap warga negara dimanapun mereka berada wajib mendapatkan perlindungan secara komprehensif dari pemerintah supaya mendapatkan kenyamanan dalam menjalankan segala bidang kehidupan baik berbangsa maupun bernegara. Lalu yang ketiga ada hak dalam memperoleh pendidikan. Nah, hak warga negara ini dijamin dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan. Lalu yang keempat, hak keikutsertaan dalam upaya pembelaan negara. Nah, hak ini sesuai dengan amanat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak juga wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu yang terakhir ada hak untuk mendapatkan pekerjaan dan segala bentuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 27 ayat 2 di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang warga negara yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu selanjutnya ada kewajiban warga negara, yaitu pertama, setiap warga negara Indonesia berkewajiban mematuhi hukum dan pemerintahan. Nah, hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat 1 UUD tahun 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, setiap warga negara berkewajiban ikut berperan aktif dalam usaha bela negara. Seperti yang tadi juga dalam hak disebutkan juga dalam kewajiban warga negara dan ada dasar hukumnya di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu yang nomor 3, setiap warga negara berkewajiban untuk memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini selaras dengan aturan pasal 28J ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu ada yang keempat, setiap warga negara berkewajiban tunduk dan patuh pada pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 28J ayat 2
UUD 1945 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Nah, yang terakhir, ada setiap warga negara berkewajiban untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pertahanan dan keamanan negara. Hal ini ditegaskan dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Sedangkan warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga dari negara itu. Nah, antara keduanya, yaitu negara dan warga negara itu tidak bisa berdiri sendiri dan saling berkaitan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.